Putus di hubungan jalan 9 tahun lamanya, gimana move on-nya? Putus di umur 30 tahun dan sudah punya rencana ke jenjang yang lebih serius. Awalnya mikir, ini nggak boleh berakhir hubungan sudah sejauh ini. Mana udah saling kenal dengan orang tua dan niat serius udah tersebar di keluarga dan teman-teman. Dan pikiran paling bodoh saya, apa masih ada yang mau sama cewek tua kayak saya? Udah kepala 3. Dan bagaimana cara dekat dengan cowok lain, karena selama ini cuma dia yang aku temani. Yah, selama ini aku setia dengannya. Aku menutup hati untuk semua cowok yang ingin berkenalan denganku. Lebih dari sekedar teman, bahkan aku menolak cowok-cowok mapan yang datang melamarku. Ih gila, maaf mana yang tidak ku berikan, kesalahan fatal mana yang tidak ku maafkan. Bahkan kesempatan berulang kali ku berikan agar dengan harapan dia akan sadar dan berubah. Di pertengkaran terakhir kami, hubungan kami sudah tidak bisa diselamatkan. Dia lalu pergi menutup komunikasi dan menghilang. Aku sudah berusaha semampuku, namun dia memilih kehidupan yang tidak sesuai dengan jalanku. Jangan tanya move on-nya gimana. Teman-temanku masih saksi bagaimana hancurnya aku saat itu. Ini bukan tentang cinta, tapi tentang bagaimana saya mempertahankan sesuatu yang bahkan saat rasa bosan dan jenuh itu datang. Saya tetap berusaha mempertahankan karena terlanjur menjalani, namun akhirnya berakhir juga. Saya memulai fase yang tidak main-main, bukan menangis karena patah hati, tetapi menangis karena malu harus mengakui di keluarga bahwa pilihan yang aku pertahankan selama ini berakhir sia-sia. Bahkan di setiap sujudku, saya hanya bisa menangis tanpa bisa meminta apa-apa lagi. Yah, saya di titik pasrah. Dan alhamdulillah berbulan-bulan saya melewati fase itu dengan bantuan teman-teman terdekat. Saya berusaha keluar dari keterpurukan, kembali mengenal dunia dan mencoba mengulang kembali masa remajaku di usia 30-an. Saya tidak bisa menyebut dia jahat karena bagaimanapun saya pernah membanggakannya di hadapan dunia, dan orang tuanya begitu baik dan sudah menganggapku sebagai anak sendiri. Terlepas dari cara kami berpisah, dia adalah cowok yang baik dan perhatian. Dia tidak membiarkanku melakukan apa-apa sendiri dan dia selalu mengantarku kemanapun aku pergi. Semoga dia menemukan cewek yang tulus mencintainya dan bisa merubahnya menjadi lebih baik, karena aku bukan orangnya, bukan orang yang bisa merubahnya menjadi yang lebih baik. Makanya kami berpisah. Hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan sudah sampai melibatkan orang tua, tidak menjamin akan selalu bersama. Sekarang rasaku telah habis, tidak tersisa. Saya melanjutkan hidup dan telah memilih membuka hati. Dia yang saat ini bersamaku bukan pelampiasan, tetapi dia obat. Dia membawaku keluar dari trauma dan saat ini tengah berusaha membahagiakanku dengan caranya sendiri. Entah akan seperti apa kisah kami nanti, namun saat ini aku bahagia bersamanya. Apakah happy ending or sad ending, aku pasrahkan semuanya kepada Sang Maha Pengatur hidup. Tapi gila sih, hubungannya bertahun-tahun. 9 tahun ini gak main-main. 9 tahun cuk. Aduh, gue gak bisa harus berkata-kata apa lagi nih. 9 tahun itu udah banyak hal-hal yang dilewati bersama, dan itu berakhir dengan nauzubillah. Pengalaman aku nih ya, pernah pacaran tapi hubungan stuck di situ-situ aja tanpa kemajuan. Akhirnya pernah jumpa quotes kalau kita menjalani hubungan bukan sama jodoh kita, bisa saja itu menghambat jodoh itu datang. Akhirnya beraniin buat lepas dia padahal lagi sayang-sayangnya. Tapi ya gimana, umur udah 25 lebih, dan tahu nggak, setelah itu baru aku jalani hubungan sama suami yang sekarang. Yang sama, sebelum-sebelumnya aku nggak kepikiran nikah sampai jumpa suami baru berani. Ternyata ada banyak yang lebih lama dariku. Aku juga menghabiskan masa remajaku hanya untuk selalu ada buat dia dan ikutin larangan dia. Tetapi berujung pisah juga pas mendekati umur 30-an, dan dia malah pilih yang lebih muda dari aku. Dulu pacaran 11 tahun, putus di usia 32 tahun. Kukira bakalan gak ada yang mau, tetapi Tuhan baik mengirimkan obat, dan sebelum setahun kami sudah menikah. Sampai sekarang usia pernikahan udah 10 tahun. Ih gila, 11 tahun dan putus di usia 32. Ih gila, lu ngapain 11 tahun? Aku yang pacaran cuma 2 tahun aja pas putus sakit banget, apalagi yang 11 tahun gak kebayang. Baru 9 tahun kebayang gak 11 tahun putus cuma gara-gara sepele. Makanya kalau memang bukan jodoh, nggak bakalan bisa untuk
ke jenjang yang lebih serius kayak gitu, lu bakalan stuck di tempat yang sama. Kalau boleh tahu, mereka yang pacaran sampai bertahun-tahun, apa masih ada yang masih ori? Maksudnya itu yang masih virgin kayak gitu maksudnya ya. Saya pacaran hampir 4 tahun, lepas PW pas udah sah jadi suami istri. Semua tergantung ke kitanya masing-masing. Saya komen ini jam 20.32. Wita, saya siap menerima wanita sehancur-hancurnya. Walaupun di masa lalu dia hancur, bakal saya cintai dan saya sayangi. Saya punya adik 4 cewek, jadi saya mencintai cewek. Menyesal. Tidak ada penyesalan karena aku sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Kita sama-sama saling kehilangan. Aku kehilangan orang yang tidak mencintaiku dan dia kehilangan orang yang sangat mencintainya. Dia nggak bakalan ngerasa kehilangan kok, tapi ya udahlah, berbahagialah kau bersama laki-lakimu sekarang. Jangan datang ketika aku sudah sembuh. Tapi gue yakin ini bukan kemauan dia. Ini semua karena hasutan teman-temannya. Waduh, emang gitu ya? Kadang effort terlalu besar tidak baik juga. Yang kita anggap hal besar dan berikan terhadap dirinya akan hilang apabila kita tidak bisa melihat dan melakukan hal-hal yang sepele. Segimanapun besarnya effort lu sama dia, kalau bukan elu yang dia mau, bukan elu yang dia inginkan, dengan satu kesalahan yang sepele aja itu lu bisa selesai. Mau angkat gunung segede apapun sebagai effort lu ke dia, kalau bukan elu yang dia mau, karena lu nafas aja dia bisa putus sama lu. Ini POV ketemu mantan lagi gendong anak. Ada yang kayak gini, gimana kalau gambarannya satu komplek, kalau setiap hari ketemu? Bisa jadi tetangga yang baik nggak ya kalau kayak gitu ya? Anak gue bukan ya. Bininya mantan gue ya, teman gue, soalnya gue yang jodohin. Kok bisa lu seikhlas itu? Nggak kayak gitu. Pergi ke pantai sama suami, ketemu mantan, terus dia bantu fotoin aku sama suami. Suami tanya, dia siapa? Aku bilang temen. Langsung lu kalau ketahuan digorok lu. Aku sama mantan satu desa, dia ngurus nikahan sepupunya. Posisinya aku juga besoknya nikah karena pinjam kursi desa jadi gantian. Dia datang bawa kursi dari nikahan sepupunya. Aku cuma bilang datang ya. Ya asyik lu maksudnya gimana? Sakit itu mah. Aduh. Pernah ketemu mantan di mall. Umur anakku 1 tahun 4 bulan, dimana anak suka jalan-jalan sambil mulai lari kecil-kecil. Anakku nyamperin satu cowok, terus cowok itu senyum sambil ngajak ngomong anakku. Ku samperin, ternyata itu mantan pacarku waktu kerja. Asem kok bisa? Ya ampun, aku cuma ngangguk sambil nyengir dikit. Gak lama suamiku muncul, kami seperti orang asing lagi. Suami yang gak tahu senyum mantanku. Gimana lu bisa move on kok enggak kalau gitu? Kamu udah bilang jodoh tapi udah punya suami. Suamiku HRD, terus mantanku ngelamar kerja. Pas lihat namanya, suamiku langsung chat aku. Bu, ini mantan kamu bukan? Tapi suamiku profesional, dia diterima kerja. Alhasil baru aja seminggu kerja udah Udah apa? Gua nunggu, gua nyari sambungannya mana? Hasyim, udah apa? Udah selesai, udah pulang, udah malu apa bagaimana? Hasyim, udah bikin gua penasaran aja. Dari sini udah dapat julukan gajah bengkak saking gemuknya, leher aja nggak kelihatan. Pas SMK disebut buruk rupa sama guru. Setiap adik ataupun kakak kelas lewat selalu lihat badanku, udahnya mereka langsung ketawa. Masih kebayang ekspresi jijik seseorang kalau lihat aku. Lah gila, ini udah dalam banget pastinya nih. Setiap hari selalu makan ini. Pas sudah kerja badan makin bengkak sampai dibilang gorila karena katanya badanku atasnya besar, bawahnya kecil, persis gorila. Dengan entengnya dia bilang begitu. Waduh, Asyim gak mikir-mikir lu juga. Tahun 2019 dilamar sama suami. Padahal ini udah tahan perut biar gak buncit, tapi masih kelihatan buncit. Kalau udah jodoh gak bakalan kemana. 2022 lahiran anak pertama dengan BB-ku 85 kg. 3 bulan udah lahiran, muka udah gak ada bentuknya.
Coba nge-gym, tapi belum tahu defisit kalori makan masih sembarangan. Setelah anak keluar, BB jadi 82 kg dan stuck selama 1 tahun. Di tempat kerja yang baru, orangnya baik, nggak ada yang pernah body shaming, tapi jujur masih insecure sama badan sendiri. Ini kalau tangan di kilo, berapa ya kira-kira? Gede banget. Udah diet makan telur rebus aja sama sayur dan skip nasi, tapi perut malah gelambir. Rambut jadi rontok karena kekurangan protein dan diet ekstrim. September 2022 coba diet IV, mulai dengan skip sarapan, padahal dulu nggak pernah skip sarapan. Mulai makan jam 11.30, stop makan jam 5. Walaupun pulang kerja capek sampai kosan, sempetin olahraga karena jujur lebih capek dengerin bulian orang. Diet 3 bulan mulai turun, perut nggak terlalu buncit lagi, tangan yang gede tadi udah mulai menyusut, perut juga udah nggak buncit lagi. 5 bulan diet turun lagi dong, masih nggak nyangka. Kadang masih suka makan seblak minimal 1 bulan 2 kali, hitung-hitung reward buat tubuh yang udah berjuang. Double chin udah nggak ada, terharu baju yang dulu nggak muat sekarang jadi kepake. Kalau udah kayak gini, orang yang dulu ngehina-hina, yang kayak jijik-jijik banget, kalau udah ketemu lagi dia bakalan shock. Cewek dijodohin sama temennya, langsung lanjut nikah karena nggak usah nemenin dari nol. Ini baru fungsi temen. Emang ada yang kayak gitu ya? Masuk deh, temen gua mau kenalan sama lu. Kalau ini kayaknya nggak perlu lu temenin dari nol. Asem. Temen gua ada yang kayak gini nggak ya? Ayolah, involve. Aduh, ini emang fungsi utama dari pertemanan, emang kayak gitu. Semoga teman-teman gue lihat ya yang kayak gini ya. Siapa tahu kan ada yang nyantol kan. Lumayan ya, mempersingkat waktu pencarian kayak gitu kan lumayan. Ini loh gunane koncowi. Masuk. Kalau ini kayaknya nggak perlu nemenin dari nol, please. Beruntung banget dan langsung klop. Dan maksudnya gini loh, oke kan dikenalin oke, tapi kan kayak belum tentu kalau dikenalin langsung kayak cocok kayak gitu. Tapi ini keren banget, temennya tuh kayak udah ngeliat ini bakalan cocok sama ini dah. Ayolah teman-teman gua, ayo bisa lah. Gila. Teruntuk teman-temanku tersayang, apa nggak pengen kayak begini? Gua baru aja habis jodohin temen. Yang cewek kenal tempat kerja, yang cowok teman kecil gua. Karena gua ngerasa mereka cocok, gua jodohin. Alhamdulillah mereka mau menikah bulan Juni nanti. Doakan. Lu harus minta traktiran bro. Sumpah lu orang yang sangat berjasa buat mereka. Asem. Aku kepikiran mantanku. Kayaknya cewek barunya bakalan gini. Sebahagia apa ya cewek itu yang bisa gantiin posisi aku? Belum bisa move on mbak. Ayolah. Cuma aku ikhlas kok. Walaupun memang bukan aku. Karena perpisahan kita pun sudah saling dewasa. Tanpa restu orang tua. Waduh berat kalau udah tanpa restu orang tua mah. Kak bacanya bikin hati keiris. Takut banget ngalamin kayak kakak. Karena aku nemenin cowok yang berproses tapi beda agama. Gila, udah tahu temboknya tinggi, lu masih dobrak aja lu ya. Semoga kakak sukses selalu ya kak. Asyum. Dan sekarang laki-laki yang aku nemenin dari nol sudah nikah kak. Asyum. Masalah utamanya emang kayak gini ya, nemenin dari nol pas sudah nggak nol lagi, yang lain pula. Ayolah, gue jadinya malu ini mah.